Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua kita tentang pembahasan batang tekan. Di pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan tentang perilaku-perilaku tekuk dari baja profil yang ditekan. Yaitu ada tiga, tekuk lentur, tekuk torsi, dan tekuk torsi lentur. Di pertemuan kali ini yang saya bahas itu, kalau kemarin sudah kita panjang lebar berbicara tentang tekuk lentur, maka yang kali ini kita bahas tentang tekuk torsi. Nah, tapi sebelum saya bahas tentang torsi, saya lupa kemarin khusus pada profil siku tunggal yang seharusnya terjadi tekuk. Ya sebetulnya secara perilaku sebenarnya tekuk lentur torsi gitu ya. Namun dari SNI 1729 2015 tentang struktur baja itu melakukan penyederhanaan perhitungan khusus pada profil siku sama kaki, equal angle gitu. Jadi profil siku ini tidak dihitung dengan cara tekuk torsi lentur, tapi dihitung dengan cara tekuk lentur biasa. Namun ada penyesuaian dari kelangsingan batangnya. Jadi ada faktor pembesaran kelangsingan. Nah, bagaimana penjelasannya? Berikut ini adalah selengkapnya. Nah, pada komponen struktur tekan menggunakan profil siku tunggal itu menggunakan pasal E4, yang mana pasal E4 itu intinya adalah ini. E4 maaf, E3 gitu ya. E3 itu ini. E3 itu adalah kalau kelangsingannya kurang dari 4,71 akar E per Fy, maka kuat tegangan kritisnya adalah 0,658 Fy pangkat Fe dikali Fy. Tapi kalau kelangsingannya itu lebih dari kelangsingan batas, maka 0,87 dikali Fe. Ini peraturannya. Nah, ini sama persis dengan rumus tekuk lentur yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu seperti ini. Nah, ini yang namanya tekuk lentur itu intinya grafik ini sebenarnya. Kalau kelangsingan atau KL per R itu lebih dari 4,71, maka termasuk kondisi elastik sehingga termasuk batang tekan yang langsing. Nah, tapi kalau KL per R kurang dari 4,71, maka termasuk kondisi yang inelastik atau leleh, bahkan itu kondisi batang yang tidak langsing gitu ya. Jadi ini adalah menurut saya penggambaran lebih gampangnya dari rumus yang pasal E3 tadi. Kalau dia lebih dari ini maka langsing, kalau kurang maka tidak langsing. Kalau lebih maka dia menggunakan rumus 0,877 dikali Fe. Fe-nya Fe tekuk lentur elastik. Sedangkan F kritisnya adalah 0,658 pangkat Fy per Fe dikali Fy. Rumus Fe-nya sama, itu adalah ini. Jadi rumus tekuk elastik Euler Pi kuadrat dikali E dibagi kelangsingan kuadrat. Saya lupa kemarin menjelaskan. Kelangsingan itu, jadi batas kelangsingan sebuah batang tekan dari struktur rangka baja adalah maksimum tidak boleh melebihi dari angka 200. Kenapa tidak boleh lebih dari 200? Karena kalau sudah lebih dari 200, nanti yang terjadi adalah batang tekan tersebut akan terlihat sangat-sangat langsing, mirip seperti lidi yang ditekan gitu. Jadi batangnya tuh panjang dan kurus. Itulah makanya menggunakan KL per R-nya nggak boleh lebih dari 200. Sehingga kalau di sini saya tulis nilai KL per R maksimum ini itu adalah 200. Yang titik ini batas maksimum dari kelangsingan batang tekan gitu. Lalu bedanya apa sih antara profil kotak dengan profil siku tunggal? Sama-sama mengalami tekuk lentur, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah di bagian perhitungan kelangsingan. Bagaimana bedanya? Berikut ini adalah penjelasannya. Bedanya hanya pada perhitungan rasio L dibagi Rx-nya. Jadi kelangsingannya itu ada faktor pembesaran sebesar 72. Jadi bedanya kalau pada struktur tabung kotak atau tabung pipa kemarin, kan KL per R dihitung apa adanya, K-nya 1,0 karena rangka, L panjang fisik batang, R adalah jadi girasi. Dihitung kalau panjang fisiknya itu 50 cm, maka 50 cm dibagi girasi. Nah, tidak pada profil siku. Pada profil siku, walaupun panjang fisiknya misalnya 50 cm, R-nya misalnya 10, maka 50 dibagi 10 kali 1, tapi tambahkan angka 72. 72 ditambah 0,75 dari L dibagi Rx.
Kalau pada profil siku tunggal sih equal angle ya, Rx sama R-nya kan sama gitu. Jadi syaratnya kalau kelangsingan awalnya itu kurang dari 80, maka KL per R-nya ini ada faktor pembesarannya yaitu 72. Kalau batangnya langsing, L per R-nya lebih dari 80, maka KL per R-nya adalah 32 ditambah 1,25 L per Rx, tapi tetap nggak boleh lebih dari 200 gitu. Ini rumus ini hanya berlaku untuk planar telas. Jadi rumus rangka 2 dimensi gitu, seperti kuda-kuda rumah biasa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berbeda ketika yang kita hitung adalah tower seperti ini, tower atau mungkin struktur rangka baja yang bentuknya ruangan. Kalau 3 dimensi seperti ini, maka rumusnya menjadi seperti ini, L per Rx gitu ya. Kalau kurang dari 75, maka KL per R-nya itu 60. Ada penambahan 60 ditambah 0,8 L per Rx. Kalau lebih dari 75, maka KL per R-nya ditambah 45 ditambah L per Rx gitu. Kurang dari 200. Ini adalah nilai batasnya seperti itu. Itu ya. Jadi sebetulnya pada prinsipnya untuk kuat tekan pada profil siku tunggal sama menggunakan rumus ini yang pada prinsipnya sama kayak tekuk lentur, cuman KL per R-nya itu diperbesar dengan nilai 60 atau 72 ini gitu. Nah, kenapa kok diperbesar? Itu karena ini. Jadi sebetulnya itu kita sedang berusaha menyederhanakan sebuah perhitungan yang seharusnya kalau ini ada profil siku gitu ya. Profil siku ini kalau dalam struktur rangka pasti disambung hanya pada salah satu sayap sebetulnya. Sehingga gaya tekan itu biasanya hanya bekerja pada salah satu sayap seperti ini. Hanya satu sayapnya saja. Nah, yang sudah pasti gaya tekan ini akan terjadi eksentrisitas terhadap titik berat profil gitu. Nah, efek eksentrisitas inilah itu disederhanakan dengan cara memperbesar nilai KL per R-nya. Gitu. Eksentrisitas ini itu diakomodasi dengan KL per R-nya diperbesar angka 72 atau yang ini. Itu sebetulnya idenya kenapa kok diperbesar, agar perhitungan jadi sederhana. Cukup menggunakan rumus seperti tekuk lentur biasa. Seperti itu.